ketika masih hidup ya. Jelang wafatnya Rasul pun mengingat kita. Dalam kitab tentang kematian, kitab Tadhkirah ya, di situ dijelaskan bagaimana ketika Rasulullah SAW jelang wafatnya sampai meminta kepada Allah saat sakratul maut, katanya sakratul maut berat, sakit ya, yang luar biasa. Rasul meminta kepada Allah ketika sakratul maut tuh, ya Allah, ringankan sakratul maut umatku. Kalau boleh 50% sakit yang akan menimpa wafatnya umatku, pindahkan padaku. Allah. Jadi nanti wafatnya kita itu, sakratul mautnya sudah 50% diambil Rasulullah. Bagaimana mungkin kita tidak semakin mencintai Rasul? Jiwa raganya saat hidup luar biasa mempertahankan Islam sampai pada kita. Karena kita ingin supaya masuk surga, gak mau masuk neraka. Jelang wafatnya yang begitu hebat ya. Sekarang lagi viral, mudah-mudahan udah sampai videonya seorang ustadz yang sekarang mendirikan pondok Quran, sempat koma lama dan merasakan saat sakratul maut, tapi kemudian komanya itu dihidupkan kembali sama Allah, sehatkan beliau, dan akhirnya mendirikan pondok Quran tahfiz ya, masya Allah. Dia menceritakan mulai dari ujung kaki gitu ya, tapi begitu mau sampai ke ruhnya tidak jadi sakit luar biasa dari ujung kakinya. Saya juga pernah membaca kisah seorang ulama ya Indonesia, pendiri Salman ITB, menceritakan bagaimana dirinya sedang koma. Allahu Akbar. Maka teman-teman sekalian, rasa-rasanya sampai di sini saja kita malu kalau kita nggak mencintai Rasulullah SAW. Sampai ada sebuah nasyid yang luar biasa tentang Rasulullah, ini dibuat oleh teman saya gitu ya, menceritakan bagaimana seseorang mestinya selalu rindu pada Rasulullah SAW. Jadi syairnya demikian. Saat ku duduk di kesendirian, di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu ya Rasul, ku rindu ada di dekatmu, ingin ku jumpa sekejap saja, meski hanya dalam mimpi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sampai segitunya tuh ya. Dan inilah Rasulullah SAW. Maka jika kemudian cinta kita, iman kita kendor dalam hal mencintai Rasulullah SAW, saya mengajak ya, ini adalah salah satu zikir di surat At-Taubah ayat terakhir. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ternyata memang ini dari beberapa tafsir yang saya baca, ini adalah panduan buat kita yang terkadang iman kita turun, iman kita naik gitu ya. Bagaimana kita ingin terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi ada saja ujiannya. Nah, ini salah satu zikirnya ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Nah, berikutnya ini yang kemudian perlu kita waspadai supaya cinta kita pada Rasulullah SAW semakin membahana, semakin memberi makna dalam kehidupan kita. Ada 3 hal ya kita sebagai manusia dalam mengolah hubungan. Hubungan yang pertama tentang cinta. Udah nampak ya? Nah, cinta. Nah, lanjutkan. Nah, cinta. Yang kedua waktu, yang ketiga kematian. Cinta dalam bahasa Arabnya hub, waktu sa'ah, kematian maut ya. Nah, ini yang kemudian akan membuat kita dalam memperingati Maulid Nabi kita ambil hikmahnya. 3 hal inilah yang harus kita perhatikan. Mari kita bahas. Yang pertama adalah cinta. Di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 14 Allah mengingatkan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Singkat cerita, Allah jadikan pada kita, dijadikan indah pada pandangan kita manusia. Jadi Allah menjadikan indah pandangan kita ini, dan tidak hanya indah tapi juga kecintaan pada apa-apa yang diingini luar biasa. Apa yang kita ingini ini Allah jadikan indah, Allah jadikan kita ada hub, ada cinta. Pada apa saja? Wanita-wanita. Ya, wanita tentu laki-laki. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lada. Siapa sih yang tidak mencintai hal ini? Betul nggak? Ketika kita bekerja di PLN di sini, ya, pasti kita ingin setiap tahun ada prestasi yang ditorehkan, ada kesejahteraan yang meningkat. Kenapa? Karena kebutuhan kita meningkat. Mulai punya motor, pengen punya mobil, yang masih ngontrak pengen punya rumah, yang masih bujangan ingin punya pasangan, yang punya pasangan pengen keturunan. Terus kan, sunatullah kehidupan kita sedemikian rupa. Tapi dia sedikit. Pada saat kemudian usia produktifnya luar biasa, dunia didapat ya, sehingga di hari tua bayangan dia bakal sejahtera, bakal bahagia. Alih-alih bakal bahagia di hari tua, ternyata malah menderita. Tahu sebabnya? Karena dunia yang dia kumpulkan hanya berhenti sampai dunia. Sehingga pada saat dia pensiun, anak-anaknya tidak diajarin agama, tidak paham berbakti pada orang tua, tidak mengerti bagaimana bersyukur dengan segala keadaan, tidak mampu bersabar dalam setiap ujian. Karena kemanjaan, karena kemandirian, karena kenyamanan, yang membuat kemudian anak keturunan orang-orang seperti ini, begitu orang tuanya sudah pensiun, sudah berumur, sudah tua, anak-anaknya nggak ngerti bagaimana berbakti, bahkan tidak mau peduli. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dunia. Maka Allah menegaskan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Cinta itu bisa mendatangkan derita, bisa melahirkan bahagia. Tergantung kita mau menempatkannya di mana. Maka Allah ingatkan, itu semua yang tadi disebut, itu kesenangan hidup dunia. Maka jangan berhenti di situ. Apa yang kita peroleh, cinta yang sudah kita dapatkan, kesenangan yang sudah Allah titipkan pada kita. Allah mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya apa? Jika kita punya kedudukan tahta itu jangan sampai berhenti di dunia. Jadikan tahta itu memiliki makna untuk akhirat kita. Jika kita ditutupi keluarga, jadikan keluarga, dekatkan pada Allah, karena itulah yang akan memberikan makna bahagia. Jika kita punya harta, waspada, jangan sampai harta itu kita dapatkan dengan cara yang tidak halal, belanjanya pun foya-foya. Artinya diingatkan, ayo simpan di sisi Allah. Allah sudah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di ayat berikutnya tentang cinta ini Allah mengingatkan ya, di surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 60.
wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Dan Allah menegaskan, dan apa saja yang diberikan kepada kamu. Nah, artinya apa yang kita peroleh sekarang dari siapa? Ya Allah. Halo. Ya Allah. Halo Bandung. Apa yang kita dapatkan sekarang di dunia ini dari siapa? Dari Allah. Allah. Punya pekerjaan, punya kedudukan, punya keluarga, punya apa saja di dunia, Allah negasin. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, nah, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Jadi jangan sampai kita dibelit gitu ya. Apa yang kita inginkan jadi membelit kita gitu. Kita nggak bisa merdeka untuk hidup bersama dengan Rasulullah SAW di Maulid Nabi ini. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW luar biasa seperti yang kita lihat di antaranya, itu sebagian kecil. Lalu pertanyaan pada kita, bagaimana perjuangan kita mengikuti Rasulullah SAW? Bangun sholat subuh kesiangan karena semalam menikmati hiburan atau tontonan. Tahajud bablas, tilawah Al-Quran, tidak sedikit yang belum bisa membaca Al-Quran. Kalaupun sudah bisa baca Al-Quran, habis waktunya tidak membaca Al-Quran. Zikir pada sholat lewat karena terburu-buru. Yang wajib ditunda, yang sunnah ditinggalkan. Allah Akbar. Padahal apa yang kita miliki ini kehidupan dunia, maka Allah ingatkan, famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Itu hanya kesenangan dunia dan itu perhiasan dunia. Maka Allah ingatkan, wa ma indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Artinya tadi, simpan semua di sisi Allah. Ada nilai-nilai untuk surgawi kita, untuk akhirat kita. Jangan sampai hanya berhenti di dunia. Tidak harus menunggu kita wafat. Saat nanti kita tua, sudah nggak produktif, di mana anak keturunan kita, keluarga kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Kita akan tersiksa. Qadarullah, saya konsultan pensiun, dan jadi banyak banget yang kemudian mereka yang tidak menyadari hal ini repot dunia akhiratnya. Naudzubillah min dzalik. Sampai Allah nyindir, afala ta'qilun. Mikir nggak sih kalian gitu? Yang ngasih dunia siapa? Allah. Coba jawab, yang ngasih dunia siapa? Allah. Yang ngasih kita sampai sekarang hidup siapa? Allah. Allah. Terus Allah ngajak dan Allah mensifati, yang aku kasih itu kesenangan dunia. Tapi kalau engkau simpan di sisi Allah, maka itu khair wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Masya Allah ini berkah banget ya kalau kemudian ada dana. Dulu waktu pertama-tama dengan Pak siapa itu yang ujung foto, Pak Riko ya, sempat ketemu ya. Itu sudah dimulai atau baru dimulai, saya juga lupa Pak Sarul ya. Waktu itu sudah dimulai dan sekarang saya ketemu Pak Edo mau dibagikan. Ya Masya Allah berkah. Ya, itu bagian bahwa harta yang kita miliki disimpan di sisi Allah. Khair wa abqa. Masya Allah. Dan itu yang bakal menolong kehidupan kita. Ya. Saya sendiri menyadari hal itu Pak Edo sejak usia 37 tahun Pak. Lalu saya sejak itu mendirikan anak-anak pondok yatim du'afa menghafal Quran di Soreang, sekarang di Gerkalong gitu ya, di Banjaran ya, di Cirebon karena saya orang Cirebon gitu ya. Dan qadarullah dengan mengumpulkan dana dari siapa ya, saya pribadi punya usaha dan sebagainya, ada travel umroh haji, dananya dikumpulkan. Ternyata apa? Banyak yang kemudian Allah berikan pertolongan. Jadi Akang dan Tete bekerja, tapi sisihkan atau prioritaskan dana juga untuk infak sedekah, jangan lupa zakatnya, apalagi wakafnya. Kenapa? Inilah amalan saya yang membuat cinta kita tidak hanya berhenti di dunia. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi cocok sekali ya. Saya nggak tahu kalau bakal ada kegiatan ini ya, tapi materi ini memang sangat berhubungan. Kemudian disinilah di ayat berikutnya bisa lihat ya, surat Al-An'am ayat 32, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu.
dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Jadi maksud saya, kalau ada masalah di dunia dengan teman kerja, dengan siapa, mbok ya jangan terlalu serius bawa ke hati gitu. Sungguh-sungguh jelas. Tapi kalau ada ketersinggungan dan sebagainya, jangan terlalu bawa emosional ya. Selesai, maaf, sudah, jangan dibawa 7 turunan. Benci dendamnya, aduh, sebelnya luar biasa. Apalagi sama saudara yang suka ngutang, nggak bayar gitu. Ikhlaskan, amal soleh aja. Ya, tetangga ngomong apa, samperin, ya kita baik-baik lagi. Keluarga apalagi, ya, sama orang tua apalagi. Jangan sampai kita anak-anak yang masih punya orang tua tidak baik sama orang tua, nggak berbakti, ngeri itu. Ya. Nah ini yang penting, karena kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Masih ada waktu Edo? Masih? Lihat saya masih utuh? Atau sudah mulai berkembang biak, gede, kadang kecil, hilang gitu ya. Silakan kuenya dinikmati. Oh, udah. Yang kedua adalah waktu, saat. Nah ini tanpa sadar bergerak, itu fotonya ya. Dulu beliau masih aktif di sini, sekarang sudah nggak ada di sini. Ntar Pak Edo nggak ada di sini, pasang di sana. Giliran begitu ya. Rizkinya masya Allah. Waktu bergerak tanpa terasa. Ujung-ujung ada di antara bapak ibu yang sudah berumur mau pensiun itu ya beda ya. Harus masanya bergantian, sekarang muda-muda lagi terus bergiliran. Maka kemudian Allah mengingatkan pada kita tentang bab waktu ini dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 111 sampai 114. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Enggak kok, ada 60 tahun atau 70 tahun. Iya, ini hakikatnya sejatinya hidup dunia sangat sebentar. Kadang kita dengan masalah yang begitu rumit gitu ya, membelit kehidupan kita, jadi seolah-olah dunia ini begitu menyiksa, begitu lama, apalagi ya, aduh ya Allah. Cobalah dekati Allah, merdekakan hati kita dengan kalamilahi, dengan Al-Quran ini ya, Masya Allah. Kita akan terbuka hati kita. Oh iya. Yo sekalian, sekarang ini sedang viral bagi yang mengetahui ya. Viral itu bagi yang mengetahui. Kalau nggak mengetahui kan nggak viral, betul nggak? Sekarang semua diviralkan. Padahal kan tamu tahu nggak tahu. Ya begitulah ya. Gampang membuat sebuah berita, informasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan kita tahu saat ini kami di lingkungan kami, di teman-teman, ada sebuah terapi namanya terapi zikir Quran. Yang terkadang itu bisa membuat hidup kita, pribadi, keluarga, anak keturunan terbelenggu dengan amal-amal yang salah yang pernah kita lakukan, atau amal-amal yang tidak pernah kita lakukan tapi penyebabnya dari orang lain gitu ya, tanpa sadar. Seperti seorang anak ya, kita punya anak lucu gitu ya kan, di update status dan sebagainya, liatin foto, lalu ada orang yang kemudian dia tidak bermaksud menyakiti kita, cuma dia memuji anak kita. Anak lu bagus banget ya, lucu, cakep. Nah, ketika pujian itu tidak menyertakan Allah, justru ada sumber penyakit namanya ain yang akan menyerang anak ini. Akhirnya anak ini sakit dan sebagainya. Nah penyebab-penyebab ini ya termasuk kehidupan kerja. Teman kita cerita dan sebagainya ke keluarga, ada keluarga yang nggak suka. Ini benar-benar nggak suka. Lu ngomong gitu aja, mau berkah, sok aja kerjanya nggak akan sukses. Tuh, nah, tersinggung dia ya. Ini tanpa sadar. Tapi subhanallah, alhamdulillah melalui zikir terapi Quran ini justru melindungi kita. Apakah kita mau atau kita tidak mau, tapi kita dilindungi dengan hal seperti ini. Itu Quran. Ya, baru zikir Quran saja, apalagi tilawah Quran, dahsyat. Nah ini bicara waktu. Jadi jangan sampai teman-teman dalam waktu yang masih produktif dan sebagainya lupa mendekat kepada Allah. Anak saya yang kedua itu baru masuk diterima ITB di Jatinangor.
Kemarin sore dia pulang, Benar. terus malam tuh ngobrol. Bi lucu ya, Bi. Apanya yang lucu? Saya panggil Akang, anak laki-laki saya. Apa Kang yang lucu? Bayangin coba, Bi. Ya. Teman-teman Akang yang muslim, yang muslimah, itu kok waktu sholatnya malah yang ngingetin yang non muslim. Waduh, ini fenomena menarik ya. Muslim yang ngingetin sholat siapa? Non muslim. Lu nggak sholat ya? Udah waktunya sholat lu. Pernah ngeliat seperti itu nggak? Pernah. Ya, Masya Allah. Nah inilah sesuatu yang kadang kita nggak sadar. Maka mari kita lihat hubungan yang ketiga yaitu kematian. Saat sudah waktu. Sekarang maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap kita pasti akan wafat. Nah, di sini nih pernah dengar ya apa yang dinyanyikannya oleh Dery Sulaiman ya? Apa ya, lupa? Dunia sementara. Coba siapa yang hafal? 1, 2, 3. Ya, singkatnya gini, kematian ya artinya kehidupan dunia kita ingin enak, betul? Tapi kadang kita lupa menyiapkan wafat yang enak. Masya Allah, ini bicara tentang kematian ini qadarullah kemarin Senin ya tepatnya. Ini hari apa? Jumat. Dan ingat hari. Masya Allah. Senin kemarin tuh jam 8 saya baca berita jamaah haji saya ada yang meninggal. Usianya masih muda sebenarnya, 54 tahun. Muda nggak Pak itu? Muda. Ya? Di sini ada yang 54 tahun? Ibu ya? 55 Bu. Berarti ibu masih diselamatkan Allah. Betul nggak? 54 Bu. Memang perempuan. Qadarullah saya yang biasanya nggak bisa takziah, hari itu saya harus berangkat ke Jakarta. Ayo supir kita ke Jakarta. Masya Allah, sore sudah pulang lagi. Saya nggak tahu tempatnya, di Ciputat. Udah ketemulah cerita ketemu dengan suaminya. Ustaz, istri saya wafatnya indah sekali. Dia sakit dulu 4 bulan, kanker tulang. Puncaknya 1,5 bulan. Udah nggak bisa tidur. Suaminya nemenin. Sampai saya lihat kurus ya. Masya Allah. Ustaz, istri saya wafatnya indah sekali. Dirawat di rumah sakit, ketika jelang wafatnya, jelang sakaratul mautnya, Pak, kita sholawatan yuk. Coba. Masya Allah. Saya dengarnya saya merinding gitu. Pak, kita sholawatan Bu. Beneran sholawatan. Udah gitu pas jelang wafatnya, Pak, kita zikir ya. Suaminya nggak tahan gitu. Allah, begitu wafat, perawatnya bilang, Bapak, istri Bapak wafatnya indah sekali, tersenyum. Dan suaminya ngeliat di dahi atau pelipis istrinya keluar keringat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dijelaskan, mereka yang wafatnya beriman pada Allah ada keringat di pelipisnya. Kita mah kalau keluar keringat lagi makan pedas. Mudah-mudahan kita semua wafatnya husnul khatimah. Amin. Inilah kematian, menyapa siapa saja. Padahal yang berumur suaminya Pak Edo lebih tua, yang ini malah masih muda. Masya Allah. Wallahu alam. Saya datang ke sana, rupanya pengen dengar cerita itu dan saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah manusia memiliki 3 hubungan.